anu terbaru YTKP 2 September Gubernur Jawa Barat pejabat PJ Gubernur mengeluarkan surat edaran nyata tentang meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan gempa bumi megatrust Selat Sunda. Ia menindaklanjut surat di tingkat kabupaten BPBD dan penanggulangan bencana daerah harus mengeluarkan surat nomor nama yang Lampung ya nomor 752. Kami masih saya bingung dia perihal yang sama, yaitu tentang meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap gempa bumi megatrust Selat Sunda. Maksudnya kemana? Jangan pemerintah parantos mengingatkan kepada kita sebagai umat, sebagai masyarakat, ada kemungkinan bencana yang dahsyat anu bakal terjadi di Jawa Barat, khususnya orang Sukabumi. Naminake megatrust dari mega terbesar, megalodon itu hiu besar, mega mustika besar, megafon memperbesar suara, ini mega adalah besar. Trust artinya dorongan atau tekanan. Jadi megatrust adalah sebuah dorongan atau tekanan yang luar biasa yang dahsyat yang terjadi diakibatkan oleh gejala alamnya. Gejala alamnya berupa di Indonesia, khususnya di wilayah selatan, itu kemungkinan terjadi benturan lempengan Asia sama lempeng Australia. Apa orang harus belajar bahwa apa itu kita tak kenal lah. Kalau orang laut terus naik perahu ke laut, karantos naik perahu ke laut, terus tinggal ke darat. Daratan itu sebenarnya ngantang benar-benar ngamang. Anu ditutupi kucai, ke bawah terus saya perahu dan sebagainya juga kan. Jadi aslinya kalau itu ngantang ngamang. Ngangkang dari wilayah yang sangat luas, anu kepikiran itu. Upami cenaya pulau letik ini nanjak karena cobaannya sudah berharap terus. Sebetulnya menantang, nanti kaji kira-kira. Setidaknya nantang di atas gas bumi, lapisan terdalam. Ilustrasinya didampil Bapak Ibu nonton film jadi kayak film cemen menerangkan tentang masa-masa kejadian itu di antara bahwa memang pulau itu hilang. Kusabab nangkan di lempengan Australia, sekarang lempengan Asia, maka ini waktu masuk ayam pada turunan dapat terang. Nalika pada perbedaan sifat negatif. Eta gejala alam yang bisa terjadi kapanpun dan tidak bisa dan belum diketahui teknologinya di badan dia, kami bisa memprediksi gempa bumi khusus. Jadi tidak ada lainnya, tidak ada teknologi dan pengetahuan manusia yang bisa memperkirakan kapan akan aku kira eta
tahun itu bakal terjadi. Umami cuma gempa berpunya akan pada rentangan itu menghadap maka akan menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Tsunami terserang dari laut naik ke daratan. Akibat goyangan teh, tangkos kalau pun goyang, ada satu tercai di Nambaskom, kurang ditepuk kan, ayat lomba, Yuk diantarisnya kewaspadaan yang harus dibangun di masyarakat terkait kesadaran kemungkinan gempa. Upaya-upaya kesadaran, keinginan untuk mengetahui serta mengurangi resiko terhadap bencana akan menyebabkan disebabkan kita mitigasi upaya ayat sebagai ayat mitigasi dan menjadi sebagai simulasi bencana. Ini sebagai mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap bencana. Yang jelas. Kalau di lapangan Wadaya, insya Allah bakal dilaksanakan pengalir di bulan kejadian antara Sabtu atau Ahad. Dari ayat praktek mitigasi bencana sekarang simulasi bencana bisa diikuti kamu langsung praktek itu. Langsung praktek rumah, jika pun ayah gempa itu rumahan itu dilakukan data dengan simulasi. Walaupun di dalam rangka sedikit. Dan upamina dampak atau akibat dari musibah dalam hal ini gempa bumi luar biasa. Jadi digoyang, bumi digoyang, tonggoraning bangunan jalanan sekolah, suami bapak ibu nina tayangan video waktu kejadian nanti bertolak palu itu goyangannya luar biasa dan karena bergerak naik ke atas meniling ke sana kemari buminya sebabnya likuifaksi. Kurangnya sama kayak ancaman likuifaksi. Jalan tepat dan remuk ke mana wajah aspal seperti mana. Bumi pararina. Nah, itu luar biasa. Jadi dia pada alihkan. Saudara pakai jangan pokoknya digoyang rumah-rumah yang tidak tahan gempa yang mengikuti prosedur bagian dari mitigasi di pembangunan hancur atap. Abimanya siang dia akibat upami bumi digoyang, rumah-rumah gempa runtuh. Tanpa saya dampak berikutnya kebakaran, longsor, ya jelas kerusakan berbagai sarana fasilitas, korban jiwa dan lain sebagainya, penyakit itu dampak ikutan atau dampak berikutnya apabila musibah gempa terjadi. Kumaha ada cara orang mengurangi seperti mitigasi teh, ini nama terang dan terakhir. Ayo nama orang dan haji ya pak. Jadi kedah dijelaskan menurut versi agama tentang musibah. Pada orang ayat kata tegenan, ayat pegangan, ayat pedoman, ayat sesuatu menjadi panduan. Orang selaku masyarakat, selaku hamba Allah. Jamaah dimana Allah, menurut penelitian para ahli,
langsung kata musibah, tapi kalimat atau kata yang berhubungan atau perubahan bentuk dina musibah tapi bencana itu sama ayat 77 kali. Jadi pemerintahan yang saya seperti 10 kali ayatnya bukan musibah, tapi ada berhubungan dengan kata musibah atau variasinya, baik sebagai keterangan, sebagai kata kerja, sebagai khobar dan sebagainya. Saat itu ayat 77. Dari keseluruhan terkait keterangan musibah itu para ulama disimpulkan ayat 4 terkait kata musibah. Soal nanti ayat 4 intinya maksud musibah, bahwa musibah itu sebagai adab, sebagai teguran, kaiji sebagai adab pembalasan perilaku manusia. Yang sebatas misalkan bahwa musibah itu terkait dengan perilaku manusia yang dilakukan di bumi ini. Contoh ayat Al-Baqarah 1 kali maka sahabat jadi telah nampak kerusakan yang dibuat oleh manusia. Tentu saja karena alam itu akan merespon dari sesuatu yang dilakukan terhadap alam, maka kalau perlakuan terhadap alam tidak bijak, tidak sesuai, maka responnya atau akibatnya bencana. Jadi anu kaiji berupa adab. Anu kedua berupa ujian atau peringatan. Jadi musibah itu ayat berupa peringatan atau ujian. Itu tadi ayat yang diungkapkan ala Indonesia sebab musibah inalillah. Jadi respon singkatnya, positifnya, mudahnya apabila seseorang terkena musibah, maka kembalikan bahwa musibah itu milik Allah. Dua tadi ujian yang pertama adab, teguran, ujian keperingatan. Yang ketiga anak obat-obatan musibah itu jadi nikmat. Dikasih musibah itu kan jadi nikmat. Ayat nikmat kemana? Upami teangan seseorang dipastikan sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbiasa apa, maka dia dihilangkan dari dosa-dosa yang akan terjadi yang dilakukan akibat apa? Seseorang diuji tidak bisa ngomong, umpama masuk ayat kebanyakan tidak senyap. Berarti dia sudah dihilangkan oleh Allah pada saat yang sama dari seluruh dosa yang kemudian terjadi akibat ngomong. Itu yang disebut. Karena setiap jamaah Allah, kami setiap musibah itu adalah harus atau melalui izin Allah. Mau kita jangan apa ini? Allah memberitahu di surat At-Taubah ayat 11, Alhamdulillah ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wa huwa bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman mempercayai bahwa musibah itu atas izin Allah, maka dia Allah akan beri petunjuk
terjadi yang pada satu sisi menyebabkan musibah, dampak kerusakan itu adalah izin Allah. Seperti keterangan bahwa tidak ada sesuatu pun sampai ke rat-ratna kalapa itu diketahui Allah dan atas nama Allah. Itulah hukum Allah. Yang ini terkenan atau nabi pelanggaran atau nabi rumusan kamu menguatkan kesadaran kita menghadapi musibah bahwa musibah apapun itu atas izin Allah. Itu dengan Rasulullah Allah. Anu kedua jamaah Allah tertegenan atau nabi rumusan atau nabi teori atau nabi keterangan tentang musibah bahwa musibah itu disebabkan oleh manusia. Juga ini surat Surah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Bima kasabat aydikum. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Bagi di tapi dan Allah. Jadi di ayat beliau menyebutkan bahwa ada hubungan seperti ayat sebelumnya bahwa musibah itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Contoh, apunten bagi contoh. Mungkin orang kena penyakit gula, upami orang terbiasa makan atau mengandung gula secara berlebihan, kan gitu bentuknya. Mungkin orang terkena penyakit gula, upami orang makan makanannya sudah berlebihan yang mengandung gula, mengandung gula tinggi, pokoknya gula besar. Berarti kesalahan kita dalam hal itu berlebihan. Kata Nabi, mungkin seseorang sering kena penyakit asup angin, kurang tidur, susah tidur apabila tidak begadang. Berarti begadang itu berberi dampak pada penyakit yang akan timbul sebagai konsekuensi kurang istirahat. Itu. Saran saja bina. Ini yang terkait dengan ada sebab durang manusia. Jadi soksana harus diizinkan ku Allah ada musibah. Itu ayat sebab akibatnya, penyebabnya ayat berhubungan manusia. Mungkin ayat penyebab yang dibuat dari manusia. Ini yang berhubungan kendali manusia. Maksudnya disadari manusia itu mungkin cari kesek nyaman jalan banjir lamun tutup jalan saya. Kita contoh lagi. Mungkin cari untuk nyerap kena tangan lamun tutupan area kurang di tembok misalnya di aspal itu diberi jalan cair pasti balik ke mana menunjukkan banjir. Jadi harus disadari contoh yang berhubungan dengan sebab kita. Apakah itu zaman Allah ketegangan anu kedah di pegang teguh kurang sadaya bahwa musibah apapun, kalau musibah apapun bencana itu sudah melalui perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi mas sebab akibat itu pemicu, tapi sudah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Di surat Al-Hadid ayat 22. Alhamdulillah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi
illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri yang positif. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan telah tertulis dalam kitab Mahfuz sebelum kami menciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini yang memberikan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada dalam rencana Allah. Parameter apa sebatas tadi, sampai saat ini belum ada teknologi, belum ada pengetahuan detail yang bisa memahami dan mendeteksi serta memprediksi gempa. Dan ayah kunaon aku masana berat peringatan ayah berdasarkan sejarah pengalaman manusia. Kami terlepas berdasarkan hasil penelitian para ahli. Megatrust Selatan Jawa itu di tahun 1900 kita ini tidak laku 10 kali terjadi. 1900-an, 26, 35, terus sampai terakhir tertulis 2009. Bahkan kajian tenan di Banten dia menyapu rupiah tetap sekolah. Itu bagian dari itu. Jadi diamati waktu-waktu kejadiannya tadi, maka menjadi ingatkan. Itu apa yang kajian tenan Pak? Selanjutnya jamaah Allah perlukan kekumpulan sebagai rumusan ketegangan saat tadi bahwa musibah itu pasti dapat izin dari Allah. Kemudian ayat hubungan antara sebab akibat manusia sudah terencana di Mahfuz. Saya baca memahami yang berhubungan dengan solusi. Ia di surat An-Nisa ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mendikatkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza asabatkum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'aka yasrifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang kafir ditimpa musibah? Jadi apabila orang kafir ketika dikena musibah yang disebabkan oleh tangan mereka sendiri atau musibah tadi berhubungan sebagai kita. Kemudian mereka datang kepada aku sambil bersumpah. Demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kesalahan yang baik dan perdamaian yang bersyukur. Jadi lama saya bersumpah katalah itu saya terjadi penyelesaian dan perdamaian. Jadi nalika pemahaman lebih lanjut nanti ada bahwa ketika ada musibah itu mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada Allah dan melaksanakan segala perintah Allah SWT. Jemaah di nama Allah, jadi antawisna al-Fatihah terkait sama informasi tentang jurusan tentang petunjuk panduan musibah terjadi menurut Al-Quran. Anu sanes mungkin ayat sanes ayat berupa penerangan
fungsi nama eta bahwa musibah teh selain tadi berupa adab, ujian, peringatan dan nikmat itu anu diberi izin Allah terjadinya yang ada hubungan dengan perilaku manusia. Kemudian itu sudah terencana di lauh mahfuz dan itu harusnya adanya musibah itu harusnya mengingatkan manusia untuk kembali ke Allah. Salah jenah berarti namun itu upami tema kajian tenang ya Pak. Mega trust terjadi itu sudah ada di Allah, itu sudah direncanakan oleh Allah. Dan itu ayat hukuman dan nyiptakan ieu ayat itu jelaskeun aya sebab perilaku manusia. Jeung kudu jadi tekoran. Ilustrasi ieu jamaah jamaah. Nalika abdi melakukan kunjungan apunten ieu. Nerangkeun suasana asli ceramah keagamaan tanpa sekedar ada catat dengan masalah terkait dengan musibah dan alhamdulillah memang menuju Cipayung nanti bergabung di volunteer dan relawan di beberapa komunitas. Beri kesempatan mengunjungi beberapa tempat yang musibah dasar. Kawisnya di Lombok, di Palu, dan beberapa teman-teman. Pelajaran terpenting biasanya orang yang sudah kena musibah, contohnya di Lombok. Di Lombok mah ibu-ibu bapak-bapak diurang besok ini yang mengerolan satu jamaah. Ternyata kok berpahat cepat ada satu jamaah teh kompak masyarakat. Bahkan deui ka 3 kali, 3 gebrakan Pak, salat berjamaah. Nah, satu itu asar, salat itu pinuh masjid. Berarti ada kesadaran dari masyarakat bahwa mereka telah diingatkan oleh musibah. Jadi, eta ciri, kalau di orang paling deui ka dinya lah jamaah. Teu kudu dari jangan tempo kiai terus gitu. Langsung digebrekeun mah. Jamaah itu minum. Dan saya maksudnya abdi kesaksian. Jamaah itu sama bergeprakan. Maksud tohor misalnya. Saat tohor teh itu cekal masjid teh. Misalnya ngantri ngantosa. Kedua itu berarti ada kesadaran. Dan kesadaran terpentingnya seperti kejadian di Lombok, mereka mengaku bahwa betul cek maranehna. Cek orang Islam dulu. Gempa di sini memang mengingatkan umat Islam di dia sahabat kajian tenang ini di diharapkan disebabkan nanti gempa nanti itu menyusur area atas sebagainya. Jadi misalkan di juga di wilayah juga, tak anehnya gempa bukan urat, kayak urat jalan, kita kekuasaan Allah, tidak bisa kepikiran. Jadi sadayana bumi anu di atas ketinggian anggap misalkan 80 dari atas laut. Sadayana hancur. Tapi bumi anu di bawah 80 meter ke bawah MTPL aman. Jin ternyata anu rata-rata nu aman teh kaum muslim. Ini kejadian di Lombok. Tak orang Islam hidang sadar, oh nyari orang muslimat tadi gebrekeun itu. Diliwat anehna. Tapi Islam mah digebrekeun saya. Termasuk masjid-masjid yang mudah-mudahan masih banyak lain. Suasana sudah biasa sekali. Hajatan-hajatan aneh oke terkait dengan. Dan kita diizin Allah. Seperti itu diantarisnya dilaku sikap yang diakibatkan serempak itu diatasnya secara bencana itu. Ya memang kan panginten jadi hilang semuanya. Ada orang berkebalikannya. Saya diuji kesabaran untuk musibahnya. Apa tadi kayak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah.
kita jadi bakal dikembalikan ke Allah. Ina sholati wa nusuki wa mahyaya di hormati lillah. Jadi umpamanya Allah mengambil seluruh harta benda orang melalui bencana, itu kehendak Allah. Sekedar riwur, sekedar riwur. Siapkannya mental, disiapkan mental. Siap. Itu diantaranya dalam versi agama. Yang tadi anu hubungan aja penyebab naon, iya berdasarkan abdi naluntik di sebuah tempat. Anu aya hubungan jeung manusia. Apa tadi mah ya izin, aya rencana Allah, kemudian diharapkan kembali pada Allah. Tapi aya faktor penyebab manusia. Kunaon sababna hari bencana hubungan sana cairan naik ke darat. Tsunami pasti mau dibawa ke sisi laut belahan. Karena saya kejantangan aneh-aneh namanya. Ya memang ternyata kemaksiatan rata-rata hampir di mana-mana di sisi laut. Hampir di mana-mana. Jadi betul. Termasuk di urang. Dan ari kemaksiatan bukannya dia di dalam akun tadi sudah paham. Hari kemaksiatan biasa mah eta mah nami Allah anu nampi tobat misalkan antara salat ulang balik naroga halabatur ngadari batur eta mah teu patos sabaraha dalam hubungan sareng musibah, dalam hubungan sareng bencana. Tapi anu sering bab diamati mah adalah apabila melanggar ketauhidan. Satu, yang kedua melanggar hukum Allah. Hukum Allah contohnya sering terjadi dalam hubungan dengan bencana mengadaptat itu adalah contoh wanita itu kan pasangannya laki-laki, pasangannya wanita. Nah upami melanggar wayata itu dikontanan. Melanggar kenal berarti laki ke laki kalau libur awalnya ke awalnya harus diwaspadai upami ayat di jalan itu di daerah urang. Ini mah di sok di kontanan gitu, sok di kontanan dan ternyata memang terbukti di tempat-tempat itu sok terjadi. Kita anu berhubungan dengan perilaku manusia itu. Jadi orang terkenging solehnya urang berarti sedang melihat di jalan masyarakat di sekitar kita anak cucu orang diri ada menyerahkan tadinya upaya berhubungan penyakit konsultasi ke psikiater. Ini upaya berhubungan dengan ekonomi ya masalahnya cari jalan-jalan yang berbeda. Memang ia kelompoknya khusus, jaringannya khusus ya, pintar-pintar cari dan rasanya biasa mencegah. Kita masuk di kontanan, kami yang terjadi di kontanan musibah. Terasa kekumahan menghadapi megatrust kami yang terjadi. Itu memang ayah berdasarkan panduan surat edaran teh. Jadi ibu bapak yang disebut dalam mitigasi itu kan seluruh rangkaian upaya dalam rangka mengurangi resiko yang diakibatkan oleh bencana. Rangkaiannya panjang, maka dibagi dua kelompok. Ayat disebut struktural, upaya nanti rangkaian. Ayat disebut non struktural. Struktural artinya terkait dengan atasan bawahan. Berarti dia dilakukan pemerintah. Kita disebut struktural. Contoh naon pemerintah upaya bencana daerah nasional, NPP, Badan Nasional Penanggulangan
peringatan gitu peringatan. Itu namanya struktural. Apa yang dilakukan? Karena yang pengetahuan pasti berhubungan dengan kebijakan-kebijakan akan pembangunan fisik ketemu. Seperti nadama alarm peringatan dini, nadama tanda-tanda kalau area aman itu pun ada berhubungan. Cuma ya pemerintah lah, tidak bisa nih seorang BPBD pasti terang. Kira-kira sekitar itu, termasuk melakukan sosialisasi, termasuk yang tadi tadi. Kunaon dari pemerintah mah kudu gitu, sebab pemerintah mah megang amanah di urang. Jadi sadayana kudu kaukur, aya peraturan mana, aya aturan, memang diatur. Jadi itu bisa sadawaya. Kurang dalam untuk mengatur pemerintah. Nah itu memang aturan itu bisa. Sebab mana itu mempertanggungjawabkan keuangan. Kami lah seluruh lembaga satuan kerja pemerintah mah itu. Nah, hari itu dilakukan kurang tidak ada hubungan terkait dengan urusan pemerintah. Kemudian nanti ayat sosialisasi. Dan surat nama aku tinggal di desa-desa, mesti seluruh tinggal di desa Kaulang tentang peringatan. Ayat tersebut dilakukan kekurangan disebut non struktural, jadi tidak terkait atasan bawahan. Lamun